Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kesalahan saya terhadap orang tua di masa lalu, apakah akan diturunkan ke anak saya? Istilahnya karma, Ustadz. Saya sudah bertobat atas segala dosa-dosa saya terhadap orang tua, dan sekarang saya berusaha berbuat baik kepada orang tua. Tapi kenapa memberi nasihat ke anak sendiri susah sekali? Apakah itu ada kaitan dengan kelakuan saya dulu, Ustadz? Ya, begini. Islam itu tidak mengenal hukum karma. Ya. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagian bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Ya. Jadi, karma itu bukan konsep dari ajaran Islam. Kalau Anda dulu ya suka membangkang sama orang tua dan Anda sudah bertobat, sekarang Anda begitu baik sama orang tua, berarti kan taubat Anda benar. Karena taubat yang benar itu adalah kita meninggalkan dengan sungguh-sungguh perbuatan dosa itu dan kita ganti dengan amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan soliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Jadi taubat itu kita menghentikan dari perbuatan dosa, lalu kita selalu meningkatkan iman, wa amila amalan soliha, kita tingkatkan amal soleh. Jadi kalau Anda dulu suka menyakiti orang tua, membangkang orang tua, mengecewakan orang tua, nah sekarang Anda bertobat, taubatnya itu kudu minta maaf sama orang tua ya. Karena kalau dosa kepada Allah itu taubat saja, mohon ampun. Tapi kalau dosa kepada sesama kan harus minta maaf. Anda minta maaf sama orang tua. Dan Anda benar-benar sekarang jadi orang yang berusaha soleh di depan orang tua. Nah, sekarang anak Anda itu membangkang. Persis seperti Anda dulu. Apakah itu karma? Bukan karma. Tapi boleh jadi kita diuji oleh anak. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Orang itu ada diuji dengan harta. Berupa kekurangan harta. Seret harta itu. Itu fitnah, ujian. Atau oleh anak. Ya. Nah, anak itu, saudara-saudaraku tercinta, ujian yang paling berat. Tidak ada ujian yang paling berat kecuali ujian anak. Kenapa? Karena anak itu tidak putus dengan mati. Orang tua kita sudah wafat. Kalau kita selalu mendoakan, kan orang tua kita merasakan kesolehan kita. Bapak Ibu, sekarang pagi ini kita sedang melakukan amal soleh. Insya Allah, niat kita baik, menelaah ajaran-ajaran agama. Berarti apa? Ini amal soleh, ya. Anda dengerin tausiah, saya menyampaikan tausiah, kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan. Ini amal soleh. Tahukah? Sesungguhnya orang tua yang sudah wafat merasakan kesolehan ini. Artinya, hubungan orang tua dan anak tidak putus dengan mati. Tidak putus dengan mati. Karena itu, kalau anak tidak soleh, itu ujian terberat. Karena kalau kita tidak soleh, sekalipun orang tua kita sudah wafat, dia merasakan kesedihan itu. Tapi kalau kita jadi anak yang soleh, percayalah, orang tua kita di alam kubur merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Makanya saya bilang, ujian terberat mah anak. Karena akan dirasakan sampai kita wafat. Solehnya kita rasakan, tidak solehnya kita rasakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan, ada orang yang di alam kuburnya sempit. Sempit sekali. Makanya doa kita kepada orang yang wafat apa?
Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu doa kita kepada orang yang sudah wafat kan. Luaskan alam kuburnya. Kalau ada doa ya Allah luaskan alam kubur, berarti ada orang yang di alam kuburnya sempit. Bener nggak? Logikanya kan gitu. Nah, ada orang yang di alam kuburnya sempit. Tapi dengan perjalanan waktu, alam kuburnya jadi lega, terang benderang, sampai seolah-olah si orang itu, ruh orang itu berada di istana yang bermandikan cahaya. Lalu orang itu bertanya-tanya, kenapa saya jadi punya tempat yang begini bagus? Apa kata malaikat? Bistighfari, itu terjadi karena kesolehan dan permohonan ampunan dari anak-anakmu. Bistighfari auladikum. Ya. Nah, makanya saudara-saudaraku tercinta, ya kita harus berjuang ya bagaimana anak-anak kita soleh gitu. Rasanya menjadi tidak berarti karir kita yang menanjak, harta kita yang berlimpah kalau anak nggak soleh. Ya nggak? Dan boleh jadi kita diuji dengan kekurangan harta. Tapi anak-anak kita soleh. Nah, itu lebih membahagiakan. Dan soleh itu tidak ada kaitan dengan kecerdasan. Jadi walaupun anak kita tidak cerdas kan yang penting soleh. Dan boleh jadi ada yang punya anak sekolahnya tinggi-tinggi kan gitu. Tapi nyakitin orang tua. Nah, jadi artinya yang paling penting Robbi habli minas solihin. Ya Allah beri hamba keturunan yang soleh. Robbi habli minas solihin. Atau doa lain, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikan kepada kami pasangan hidup dan anak yang jadi penyejuk hati kami. Ya, nah jadi kalau anak Anda sekarang suka membangkang, memberontak, nggak nurut, itu bukan karma, tapi itu ujian. Sekalipun boleh jadi Anda di waktu muda memang begitu sih perilaku Anda terhadap orang tua. Nah, karena itu saudara-saudaraku tercinta, muliakan orang tua kita. Kata Nabi, muliakan orang tuamu. Semoga anak-anakmu memuliakan kamu. Jadi kalau kita suka memuliakan orang tua, menjaga perasaan orang tua, ya, mengalah kepada orang tua untuk hal-hal yang tidak prinsipil, ya. Pokoknya bagaimana kita berjuang membahagiakan mereka. Kata Nabi, semoga anak-anakmu melakukan hal yang sama kepadamu. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, itu jalan semoga kalau kita sudah menua, anak-anak kita melakukan hal yang sama. Ya, gitu. Amin ya rabbal alamin.